explore lagi, kita lihat kondisinya kalau malam seperti apa. Siang aja udah lumayan serem ya, apalagi malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huta. Saya Jessica. Sesuai dengan video yang sebelumnya ya, bahwa kita akan coba explore atau telusuri tempat ini di malam hari. Karena pas kita coba siang hari ya, kebetulan nggak ikut kan? Nggak, Nah, kemarin. kemarin itu ceritanya pas siang hari itu kita coba cek lokasi kan, bagaimana layak atau enggak. Ternyata di siang hari pun lumayan horor dan apa ya, kesan mistisnya juga dapat. Terasa ya. Apalagi malam hari. Makanya kita coba telusuri bagaimana kemistisan atau bagaimana tempat ini di malam hari. Yuk. Ini kita masih di lantai dasar ya. Tuh. Jadi ini mungkin dulu bentuknya kayak food court gitu ya. Dulu ini kayak food court gitu kan, kayak jadi banyak blok-blokan seperti itu. Seperti video yang siangnya ya, aku bilang kan bahwa tempat ini tuh menurutku walaupun terbengkalai tapi seneng. Kenapa seneng? Nggak dijarah orang utuh gitu loh. Oh. Ya, jadi seneng aja liatnya gitu kan. Ini Jadi kayak tutup tahun berapa sih kira-kira? tahun berapa ya, kalau nggak salah tuh 2016. 2016. Iya. Oke. Antara 2015, 2016, cuman kita tetap nggak bisa kasih tahu karena sayang kalau sampai dijarah orang gitu. Lihat kayak gini tuh masih ada lemari esnya, tempatnya juga tuh masih oke. Cuman ya ini mungkin karena hujan kemarin jadi Tapi jalannya tempatnya tuh creepy gitu, maksudnya iya creepy. lembab, baunya kayak, jadi kesan mistis dan energinya tuh dapat banget tau gak sih? Terus ada suara-suara apa namanya? Gemericik air yang tambah kodok seperti itu ya. Ya, kita coba telusuri, siapa tahu kita dapat penampakannya. Tadi sebenarnya di depan waktu pertama masuk sih sudah ya. Ya, karena di depan lumayan banyak pohon-pohonan juga, ya kan? Iya, iya. Tempat mereka bersarang atau berdiam. Oh ya. Makanya lumayan dari depan aja kita tuh kayak udah Iya, disambut udah kayak oleh mereka. ini. Aduh. Jadi ini masih kayak blok-blok, Iya. tempat-tempat. Jadi kalau waktu beroperasi ini ya seperti food court, jadi kayak jual makanan-makanan ini ya. kita lantai dasar. Jadi ini total tuh ada 2,5 lantai. 2,5 lantai. Iya, bisa dibilang 3 atau 2,5. Kalau kita Yang lihat dari setengahnya? depan, paling atas. Iya, paling Iya. atas apa? Jadi kayak nanti kita lihat aja di Oh, atas. oke. Jadi kalau dari depan nih ya, dari depan tuh kita ngelihatnya tuh kayak cuman 1 lantai dan kecil banget. Tapi pas kita ternyata masuk ada gede banget. Nah, jadi kita ini kalau beroperasi masuk kayak pesen di sini, nanti baru mungkin pindah ke atas Ya, duduknya kayak gitu ya. Ayo kita lanjutin, kita lihat-lihat. Ada suara tuh. Ya, barusan Iya, dengar denger suara kan? cewek ya. Iya. Oke. Oke. Tapi kayak makin lama tuh semakin kecil. Jauh. Makin Tadi jauh, sih. awas. Oh, kaget aku. Dan makin kayak bukan nangis tapi kayak orang teriak, makin Iya, jauh. iya. Sebenarnya tadi waktu awal kita prepare juga aku malah lebih denger seringnya tuh kayak orang-orang teriak. Teriak-teriak gitu loh, Bang. Dari tadi suaranya, tapi kita baru interaksi sama suara ya. Iya, dari Lumayan, tadi tapi tuh lumayan mengganggu dan energinya lumayan menekan. terlalu ini campur aduk Barbar. gitu. Barbar sih ini. Ayo kita lanjutin, kita lihat lagi. Masih di kawasan food courtnya. Aduh, bocor nih. Oke, hati-hati. Lembab banget tempatnya, lembab banget, kotor. Nah, ini yang kemarin kita lihat itu seperti dapur umumnya di sini. Oke. Lukisan. Ini lukisannya. Aduh.
Sampai speechless aku ya. Kita ke sini dulu Ada aja. kantornya di sini. Ya, gitu ada office-nya. Jadi di sini kayak dapur umumnya, di tempat mereka kayak nyimpen barang gitu. Oke. Aku kok malah gini ya. Perbedaan dari tempat yang kita kemarin datangin dan sekarang itu, di tempat ini tuh lebih terasa terancam gitu. Yang terasa terancam kitanya gitu. Oh, ya karena tebel banget. Iya. Aura mereka itu tebel banget dan tekanan mereka tuh lumayan. Dan kalau dilihat dari sisi alam lain ya, maksudnya kalau dilihat dari sisiku, setiap blok yang kita datengin tadi itu tuh kayak bener-bener ada orangnya gitu, kayak bener-bener ada yang jaga Kayak rame banget per gitu ya. blok. Dan di sini tuh kayak rame banget. Tapi di sini lebih tenang daripada di situ tadi sih. Iya, iya. Agak lebih tenang walaupun Panas lebih neken, tapi lebih tenang gitu. Nggak terlalu terancam, tapi kalau di sana tuh kayak bener-bener gimana gitu. Yuk kita lihat ruangan berikutnya. Hati-hati ya kaca ya. Oke. Nah, jadi ini yang aku suka dari tempat ini. Kenapa? Barang-barangnya tuh semua masih utuh. Jadi barang-barangnya tuh kayak masih utuh, piring-piring. Iya, Makanya tableware-nya masih utuh sih iya, guys. kita sengaja nggak kasih tahu tempat ini supaya nggak dijarah orang. Jadi dan doaku semoga tempat ini nanti kan bisa beroperasi kembali gitu. Ini kayak tempat cuci piring ya. Oh ya. Ini kayak tempat cuci piringnya. Kalau boleh tahu, dapat info nggak ini tutupnya karena apa? Kita nggak tahu tutupnya karena apa. Cuman kalau nggak salah ini sekitar tahun 2015-2016 tutupnya. Cuman kalau karena apa kita kurang tahu sih. Kita kurang info gitu. Oke, kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Di sini juga sama ya. Mungkin di sini lebih ke kayak gudang. Ya di ini kayak gudang peralatannya dia. Kita coba masuk. Di sini seperti gudang peralatan, tempat lebih ke menyimpan barang, mungkin persediaan makanan atau bahan-bahan makanan juga kayak piring-piring gitu. Tuh sampai mangkok-mangkoknya aja masih masih utuh. Iya. Piring-piring, aduh. Apa namanya ini? Ini panci ya? Dandang ya. Dandang. Dandangnya aja masih ada. Seneng banget sih lihat. Segede itu juga dandangnya. Gede banget ya. Oke. Jadi next kita lanjut ke ruangan yang sana ya, yang office sebelah sana. Oh, mentok. Oke. Apa tuh? Saya dengar langkah kaki. Iya. Tadi tuh sempat wah, apa sih? Kita coba telusuri sana, siapa tahu nanti ada yang mau menampakkan diri atau berinteraksi dengan kita. Oke. Kalau menurut Jessie gimana tempatnya? Ini sih ya itu barbar dan bener-bener apa ya, Menguji adrenalin gitu ya. menguji banget sih. Beda banget sama tempat yang kemarin ya. Yang kemarin tuh masih sebelumnya. kalem gitu ini ya. bener-bener. Kalau ini bener-bener ini. Terus pas kita datang tuh kayak mereka tuh apa Iya, kayak langsung gitu rame ya. kayak gitu Rame langsung. banget langsung. Coba kita langsung lihat ke sana. Kayaknya ngerasa energi lumayan di sana sih. Di kantor itu? Oh enggak, sebut ujung aku sih ngerasanya lebih ke ujung, cuman coba kita telusuri sini dulu. Oh, di sini ada kacanya. Iya, di sini ada kaca. Ini ruangan office, tapi kayaknya kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena penuh dengan barang-barang yang berserakan. Tuh lihat. Aku mau coba masuk sedikit. Penasaran? Cuman hati-hati karena kayaknya aku nggak bisa masuk deh ini. Ya biar aku aja yang masuk di sini. Jadi ini office-nya dia
masih dipenuhi dengan barang-barang, foto-foto. Assalamualaikum. 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 Apa yang Jessie rasain di tempat ini? Telingaku kanan dan kiri itu kayak ngedengung gitu loh, kayak lebih ke suara-suara ya dari tadi seperti yang aku bilang. Iya. Itu suara telingaku Sebenarnya sebelah kiri itu dengungan yang Jessie denger itu ya, itu sosok yang ada di sini. Dia itu mencoba untuk berinteraksi dengan kita, mencoba untuk kayak berbicara, cuman saya pribadi nggak ngerti bahasanya nangkep, dia. iya. Jadi dengingan yang kita dengar saat ini itu denging banget, nusuk. Itu tuh dia ngajak interaksi bicara gitu. Cuman kalau dari rautnya itu kayak dia tuh bertanya kayak mau apa ngapain? tujuan kalian Iya. kesini, mau ngapain kalian kesini kayak gitu. Assalamualaikum. Bisa kalian tunjukkan interaksi kalian? Semakin denging aja sih, cuman mereka nggak mau kasih interaksi sesuatu atau gerakan benda yang ada di sini atau apa gitu. Oke, kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Kalau dibilang pengap sih lebih pengap yang di Yang sana tadi, yang ya. kitchen ya? Ini agak tenang, cuman di telinga tuh kayak tusuk Ngedengung. banget, berdenging banget. Ini apa? Jadi di sebelah kanan kita ini tuh kamar mandi, ini tangga menuju lantai atas. Oke. Dan di sebelah kiri kita ini seperti apa? Seperti tempat office ganti baju gitu, seperti tempat ganti baju. Kayaknya kita coba sini aja dulu deh. Kita masuk ke sini, kita oke. cek. Si ada kaca, lemari tuh, jadi kayak tempat-tempat kayak buat ganti baju gitu. Oh, jadi kayak ada loker-lokernya Iya, gitu ya. loker-lokernya. Dan bener-bener di setiap blok atau di setiap ruangan yang kita datang itu Berbeda-beda rasanya. berbeda-beda, dan setiap itu ada makhluknya. Ada yang jaga. Jadi mereka itu kayak apa, teritorial ya. Iya. Mempunyai tempat kekuasaan masing-masing. Oke. Ada ini, ada boneka. Boneka. Ada boneka? Enggak, maksud saya ada figur itu loh, patung. Ada seperti ini seperti relief zaman megalitikum ya. Itu dari kayu kan? Ya, tapi ini kayu. Tuh. Iya. Keren juga sih. Kita balikan lagi ke tempatnya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Siapa tahu ada boneka santet. Bercanda ya. Tuh, kosong. Udah sini aja sih kalau ini. Jadi ini kita sampai di ujung atau di tempat lantai bawah. Tapi anehnya di sini itu tidak ada rasa terancam malahan. Ya. Seperti yang tadi di kitchen ya. Di awal, kalau di awal tuh memang kayak per blok ada, jadi mereka tuh kayak apa ya, kayak kenapa ada apa kayak gitu. Jadi kita juga ngerasa tertekan dengan mereka itu nggak tanggung-tanggung, dekat banget Kayak dengan langsung kita. Iya. gitu kan. Kalau di sini kan udah kayak yang jaga itu kayak udah tinggal 1-2 gitu kan. Kalau di situ nanti kan rame. Yuk, next kita lanjut ke lantai 2 karena ini udah lantai terakhir, ruangan terakhir di lantai bawah. Kita lanjut ke lantai 2. Tapi kita jangan lewat tangga ini. Kita lewat tangga yang di depan aja. Kembali. Oke, kita kembali ke tempat yang, tapi memang sih kalau dari Tuh. Kayak ada orang jalan. Ya enggak?
Barusan di sini. Iya. Dan di saat lewat ya, dia kaget. Dia kaget langsung kayak gitu, kayak orang mau kabur gitu. Jadi kalau dari kalau dari pengalaman gitu memang tempatnya itu cocok. Mereka tuh suka banget yang tempat kayak gini. Iya, karena lembab, kotor, ya kan. Udah nggak ada yang ini ngurusin soalnya. Ya semoga tempat ini cepat direnovasi dan bisa dipergunakan kembali. Bagus banget sih. Tempatnya masih terjaga, masih asli. Tapi creepy banget sih, maksudnya greget gitu tempatnya. Lumayan kesan-kesannya tuh dapat banget. Kayak rasa berdebar tuh dapat kayak gitu. Kesan misterinya tuh bener-bener wow. Mau gitu. lewat tangga di sini ya. Oh, kita coba masuk dulu ke sini. Ini jadi ada kamar mandi lantai bawah. Jadi kayak jadi buat apa? Tamu ya. Kita coba cek dulu. Oke. Kok makin kenceng? Iya, maksudnya interaksi mereka tuh lebih kenceng. Jadi tapi dari tadi tuh kita cuma kayak dengar suara teriakan, suara gerakan benda kayak gitu. Jadi ini kamar mandi. Nggak tahu yang mana yang cewek, mana yang cowok. Yang jelas tapi masih ada klosetnya, masih ada wastafelnya. Nah, kalau di tempat ini apa yang Jessie rasain? Di sini tuh ada cewek ya. Di sebelah sih, kalau cewek sih di ruangan sebelah. Bagaimana? Kalau di sini aku nangkapnya rasanya malah sedikit lebih tenang. Sama seperti yang di belakang tadi lebih. Jadi sosok yang di sini itu sebenarnya sosoknya itu kayak berupa kakek-kakek yang agak bungkuk dan kalau dibilang orang-orang zaman dulu yang cuman pakai apa? Ini ya. Apa ya namanya ya? Seperti jarik yang agak lusuh kayak gitu dan dia nggak pakai baju. Tapi kayaknya si kakek ngediaminnya foto yang di depan, ada lukisan yang di depan kayaknya. Yuk kita coba cek yang sebelah. Kita coba cek ruangan yang di sebelah. Oke. Kalau aku sih pribadi jujur suka banget lihat tempat yang terbengkalai tapi masih dilengkapi dengan hal-hal yang interiornya tuh masih lengkap, nggak dijarah orang gitu kan. Berbeda dengan yang tempat yang beberapa kali kita datangi yang hancur dijarah orang. Sama sih, kurang lebih tempat ini sama dengan yang di sebelah. Oke. Sama sih. Nah, jadi kalau cewek yang Jessie rasain tadi tuh ya di sini. Kayak gitu. Kalau yang di sebelah sana tadi itu kakek-kakek tadi, tapi kayaknya si kakek ngediamin foto yang di depan. Oke, kita lanjut ke lantai yang berikutnya karena kita udah explore semua lantai yang di bawah, kita udah lihat semua lantai. Sepaku. Sepaku. Nah, jadi si kakek itu tuh kayak ngediamin foto ini, lukisan ini. Tapi kalau kita lihat dari lukisan tuh nggak ada yang menggambarkan si kakek ya. Iya, beda sedikit. Beda, cuman ini aja sih, maksudnya dia seperti pakai kayak gini nih kakeknya. Tapi dia nggak pakai baju, bungkuk kayak gitu. Oke. Lumayan lama ternyata lukisannya. Yuk kita lanjut ke atas. Aduh. Permisi. Jadi dari kita kan udah cek di siang hari ya. Maksudnya tempat ini tuh bener-bener yang kayak dia itu ngegunain kayak seni klasik gitu. Iya. Dibuatnya kayak
Jawa, ornamennya, ya, ya Jawa kan? Bali lagi Lebih ke klasikan kayak gitu. kayak gini. Jadi seni klasik yang ditinggalkan, kesan horornya tuh dapet banget. Yuk, Kayak kita lanjut. antik gitu ya. Iya, klasik antik. Terus terbengkalai, jadi kesan horornya tuh dapet. Tunggu. Apa? Saya tadi diketawain orang. Tapi ketawanya tuh Aduh. kayak gitu. Yuk, coba kita periksa. Permisi. Jadi ini bagian lantai 2-nya. Jadi kalau kita bayangin kalau dia masih aktif, seperti yang aku bilang di video di siang harinya, seperti meja-meja dan Mungkin ini buat hall kali ya, kalau ada yang live musiknya kayak gitu. Gede banget tempatnya, lumayan. Oke. Under renovation. Oke. Ya, di situ ada panggungnya. Ya, ada panggung kayak seperti buat tempat live music seperti itu. Oke, kita lanjut sambil jalan ke ruangan-ruangan, kita explore semua ruangan yang ada di sini. Ya, tapi sayang banget ya, lihat udah mulai kropos, udah mulai hancur. Plafon-plafonnya udah mulai jatuh. Saya melihat ada yang berdiri di musola. Kenapa? Tadi ada yang berdiri sedikit di musola. Ada yang apa? Berdiri, yang di pintu ini dekat tulisan musola. Oh, tadi. Yuk, Cuman kita nggak ada coba lihat aja, kita coba cek langsung. Permisi. Tuh, Kenapa? Nggak bisa. kursinya berpindah. Hah? Berarti ada yang Datang. datang. Karena di siang hari itu kursinya di sana. Oh, sekarang di Di dalam. luar, ya sekarang di dalam. Masih ada ini, apa? Itu yang buat sound. Aduh, sayang banget. Oh iya, kaligrafinya hilang. Oh, kemarin di sini ada kaligrafi. Iya, kemarin di sini ada kaligrafi. Berarti tangan-tangan orang udah mulai masuk ke sini. Sayang banget ya. Ya, semoga kita nggak boleh suzon juga, siapa tahu yang Punya atau gimana. datang pemilik ya. Yuk, coba kita cek ruangan berikutnya. Oh, basah. Basah. Kita lanjut ke sini. Ke sini. Ya, kita bakal ke sini. Loh, pintu ini juga tertutup. Oke. Oh, ada bednya di sini. Oh, jadi ini bekasnya sih Dijebol. dijebol sih. Padahal aku datangnya siang hari tapi nggak terlalu memperhatiin ya. Ternyata pelan-pelan pas.
Tadi ada sosok di situ. Sosok apa? Tuh. Duk, 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 gitu ya. Apa yang Jesse rasain di sini? Marah. Ini juga malah dia yang kayak menantang gitu. Iya. Marah. Kayak. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Sejauh ini sih lukisan kaligrafi sih yang hilang. Oh. Sosoknya sama kayak yang di sebelah tadi. Permisi. Sosoknya sih sama kayak yang di sebelah tadi sih, sama. Kenapa bisa sama gitu ya? Nggak tahu, jadi di sini pocong, di sebelah juga pocong. Cuman ini lebih kalem dari yang sebelah tadi. Mungkin kayak apa lu kayak gitu, lebih kayak lebih menantang kayak gitu. Next kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Kenapa sebenarnya di siang hari itu jujur aku pribadi tuh ngerasain energi terbesar itu di lantai yang paling atas. Dan atas lihat sini berarti. Iya. Dan ini kemarin tuh belum ditutup loh. Sekarang oh bisa ternyata. Oh. Apa tuh? Apa itu? Nggak tahu. Apa tuh? Apa itu? Nggak tahu. Permisi. Kita coba cek. Kita balik lagi. Dia ada di sebelah. Di mana? Itu. Di apa? Tempat live music. Seperti suara gerangan atau auman kayak gitu. Permisi. 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 Assalamualaikum. Jika kalian memang ada, silahkan berinteraksi dengan kami, atau kalian bisa tunjukkan eksistensi kalian seperti gerakan benda yang ada di sini atau apa. Karena dia seperti jalan ya. Iya. Tapi aku nggak bisa lihat cepet banget. Apa? Makin creepy sih, maksudnya. Tuh. Hello. Aduh. Hello. Tuh gitu. Kita kayak dikelilingin sama dia ya. Jadi muter-muter. Boleh kalian tunjukkan eksistensi kalian? Lebih dari itu? Atau boleh kalian tunjukkan wujud kalian? Oke. Hey. Kayaknya mereka hanya menggoda kita aja deh. Yuk kita lanjutin ke tempat yang tadi. Ke lantai yang
Tadi ini posisinya tertutup, kita balikin lagi seperti semula. Oke. Di blok ya, nggak boleh naik ke atas kan? Coba naik ke atas. Oke. Meja ini berpindah. Kemarin di mana? Kemarin tuh nempel di tembok, tidak ngeblok, cuman kayak nggak ada jejak manusia gitu. Nih bisa kita lihat dari kayak sarang laba-laba yang bener masih kesini, di sini tadi sebatas ini. Kalau masuk sini aja kan seharusnya udah kena ya, dan seharusnya ini udah putus gitu kan. Dan tadi itu dia masih segini. Tuh di atas. Kayak ada jalan. Yuk kita lanjutin. Pelan-pelan. Teriakannya lebih kencang. Kalian kemarin sampai naik ke atas nggak? Yuk. Oke. Seperti ini. Ada wangian tiba-tiba. Iya. Wangi gaharu ya. Wangi gaharu. Kalau wangi gaharu itu apa ya? Ini pohon apa? Apa ini ya? Pohon beringin kayaknya. Beringin kok kayak gini? Bukan ya? Bukan. Nggak tahu pohon apa ini. Yuk coba kita masukin ruangannya. Beda ya, di sini lebih wangi. Dan disinilah energi, menurutku itu energi terbesar. Dan bener-bener kayak nguras tenaga. Aku di sini mual. Banyak benda yang berpindah ya dari siang tadi. Maksudnya yang posisi siang ke malam ini tuh banyak benda yang berubah, posisi barang yang berubah. Cuman nggak ada jejak manusia gitu. Atapnya awas. Ya atapnya ini juga turun kemarin nggak lagi. Dan disinilah menurutku tuh energi terbesar berkumpul. Gede banget rasanya dan bener-bener kayak menguras tenaga. Ada kunci. Ini kunci lemari kali. Iya. Kita coba ke depan lagi yuk. Karena di sini bener-bener nguras energi banget. Mau kemana? Sini? Ke depan? Ya, kita ke depan. Ya, jadi ini udah semua lantai ya kita telusuri.
Semua bagian udah kita telusuri. Tuh, di tangga. Kayak suara ada di tangga. Suara apa? Ada orang jalan di tangga. Masa? Iya. Tempatnya kayak makin mencekam ya. Di sini benar-benar kayak mencekam banget. Ayo kita turun lagi ke bawah. Oke. Ini tangganya karena terlalu kecil, Aku tadi kayak ngeliat orang di situ. makanya. Sebaiknya kita cepet turun ke bawah deh. Oke. Ais. Aduh. Awas, Balikin lagi ke. balikin lagi tuh. Ya seperti itu. Oke. Sama ini tutup ya. Ini ditutup. Oke, kembali ke sini. Oke, kita tunggu di sini. Tunggu di sini. Kita istirahat dulu di sini sambil duduk. Oke. Menurut Jessie dari keseluruhan tempat ini gimana? Dari lantai bawah, dasar, terus lantai 2 dan yang terakhir itu lantai, kita bisa bilang lantai 3 atau 2,5-nya ya. Menurut aku ini ya, ketika tadi di lantai pertama, di bawah sih, malah justru ya itu pas datang sih udah terasa gitu kan. Terus lebih ke ini, waktu kita prepare sebenarnya itu tuh yang ketika kita masuk itu kan ada gazebo ya. Yeah. Itu tuh ada banyak yang lalu lalang, sempet ada yang berhenti lihat aku kayak gitu, anak kecil tapi ya, cowok segini lihat aku pas beneran langsung hilang lagi gitu. Terus ya di food court tadi sih kalau buat aku ya ekstrim, dibilang ekstrim gitu, mungkin karena terlalu banyak jadi ekstrim ya kayak gitu. Kalau di sini lebih ke ada yang nunggu, cuman kayak mereka karena mungkin tidak terlalu banyak, bukan tidak terlalu banyak aktivitas, tapi mayoritas lebih ke diem di satu tempat. Yang bikin berbeda di situ. Tapi yang menurutku sih di lantai 2 ini malah lebih jahil. Iya, tadi kita kan sempat dikerjain muter-muter. Dan dari keseluruhan lantai menurutku lantai 3 yang benar-benar kayak menguras tenagaku, yang benar-benar kayak tekanannya luar biasa. Yang benar-benar kita tuh bikin apa ya, sampai itu padahal lantai terbuka ya. Lantai bisa terbuka. dibilang tuh kayak rooftop atau ya Rooftop ya. lah hitungannya. Tapi banyak angin kan, tapi bisa keringetan, terus bisa panas. Oh, itu ada satu ruangan lagi yang belum kita lihat. Coba kita lihat. Oh, Ini kamar mandi lantai 2-nya.
Hampir ini sih, wastafel aja. Ya jadi ini kayak kamar mandi cowok, jadi kayak yang buat kucing berdiri gitu ya. Oke, kita coba balik ke lantai dasar. Ini kayak mungkin kamar mandi ceweknya. Yuk, kita turun ke lantai bawah. Jadi semua ruangan dan semua tempat udah kita explore, udah kita lihat. Memang ada beberapa tempat, ada beberapa space barang tuh yang berubah posisi. Untuk di lantai 2 ya, 2. Cuman di sisi lain nggak ada jejak manusia. Oh gitu. Maksudnya yang masih ada sarang laba-laba yang benar masih ada, terus kayak yang masih ada daun kekeringan yang masih berserakan. Kalau misalnya seandainya itu ada jejak manusia, seharusnya itu nggak kayak gitu kan bentuk. Oke, kita lanjut di sini. Karena lumayan ekstrim juga tempatnya. Siapa tahu di sini yang kita bisa dapat sosok atau penampakan. Karena kita nggak jadi explore karena mungkin waktu juga atau suasana yang kurang mendukung. Kayaknya kita coba aja, kita tinggalin kamera di sini selama berapa menit. Kita coba pantau aktivitas yang ada di tempat ini seperti apa. Siapa tahu di saat kamera kita tinggal, kita bisa mendapatkan sesuatu seperti itu ya. Bisa. Ya, silakan kameranya ditinggal.
Oke. Dari keseluruhan tempat nih, kita kan udah telusuri semua tempat dari atas bawah. Itu menurut Jessie gimana? Kesan-kesannya Jessie gimana? Mungkin ada yang mau Jessie tanyain, boleh? Untuk yang di lantai 2 tadi sih, itu ketika kita yang di panggung itu kan, dia kan tadi sempat mengitari kita. Kira-kira itu apa yang dia pikirkan gitu loh? Yang jelas bukan mereka ya, lebih ke satu ya. Iya, satu sih itu sih. Jelas sih menurutku dia tuh kayak benar-benar terganggu akan kehadiran kita dan Atau berusaha menjauhkan kita dari Ya. satu tempat itu tadi ya, iya sebelum benar. kita ke Bukan atas ke ya. suatu tempat sih, maksudnya lebih ke menjauhkan kita dari tempat ini kayak gitu. Karena mereka gitu. dari awal kita datang mereka benar-benar terganggu. Karena kesalahanku juga dari awal tadi lupa buat izin dulu sama mereka gitu. Tapi menurutku kalau kita izin dulu interaksinya kita gak akan dapat yang seperti ini gitu. Makanya sengaja dari awal aku nggak izin dulu, sengaja kita langsung masuk. Terus kita berdoa supaya dilindungi, jadi kita kan dapat kesan yang seperti ini kayak gitu. Dan ini sih menurutku semakin kita lama di sini nggak, interaksinya tidak seperti yang tadi Awal tempat, iya, karena mereka tuh lebih kayak oh segini kayak gitu, oh Iya, ini, gini aja. iya Mungkin kayak kan, gitu. mungkin kayak gitu ya. Padahal dari segi tempat itu bagus banget sih, tempat mereka tuh bagus banget. Kenapa kok mereka itu nggak mau melakukan ekstensi yang lebih kayak gitu? Ataukah mereka itu mungkin gini, mereka kan mereka tuh kan punya energi gitu ya. Iya. Nah untuk mereka berwujud atau mereka menggerakkan suatu benda, mereka itu untuk mengeluarkan energi. Mungkin dalam benak mereka tuh kayak daripada aku buang-buang energi gitu iya, ya, mungkin ngapain seperti itu. gitu Tapi kan. jujur sih tempatnya yang creepy banget, horor banget, Dan serem, lembab, gimana gitu ya. untuk yang di mas belakang tadi kan kita sempat yang ngerasa ada kayak perlawanan di satu ruangan gitu kan. Itu kenapa bisa satu-satunya yang berbeda dari ada 2 ruangan kan, kenapa bisa berbeda seperti itu rasanya? Ya sama kayak manusia kan karakter manusia berbeda-beda. Oh, oke. Ada karakter yang kayak welcome, ada karakter yang lebih kalem, ada karakter yang garang, sama mereka juga kayak gitu. Nah tempat yang penolakannya besar tadi itu karakternya garang, jadi kayak benar-benar kita datang dia nggak terima. Atau karena memang tidak ada yang pernah masuk ke situ sebelumnya? Kalau dari jejak kaki dan beberapa kayak tadi kita lihat barang yang dipindahkan itu sih menurutku ada orang yang masuk sih. Ada orang yang masuk karena kan seperti aku bilang di siang hari aku cek kursi yang masih di sebelah pintu office, terus yang pintu terbuka, meja yang di samping itu semua berubah. Tadi kan meja keblok, jalan ke atas, terus pintu tertutup, kursi pindah ke musola, dan kaligrafi di musola itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Terus membahas tentang tadi ada wanita yang duduk di kursi tadi. Oh iya. Boleh dibahas? Boleh, ya. boleh. Oke, itu sebenarnya apa ya? Kan dia berbeda sendiri dari cara pandangnya. Itu dia sedang apa di situ, Bang? Sebenarnya kalau kita bahas si perempuan yang di atas, itu sosok pemimpin di lantai yang atas. Oh, malah justru pemimpinnya itu cewek perempuan. ya? Nah, jadi tadi di atas itu kurang lebih dengan tempat yang sekecil itu ya, itu kurang lebih ada 10 makhluk di situ beserta perempuan tersebut. Dan si perempuan tuh cuman kayak duduk santai, sedangkan yang lainnya itu tuh deket banget dengan kita, kurang lebih jarak sekilan. Makanya tekanan tuh benar-benar kayak luar biasa. Iya, tadi kerasa memang sudah mulai badan bisa sampai keringetan padahal tadi aku sempat terbuka bilang juga, gitu. juga Iya seperti benar. itu. Karena memang lumayan di situ. Jadi dari keseluruhan Jadi mungkin tempat. yang tadi itu bodyguard. Iya, 10 itu bodyguard. Jadi dari keseluruhan tempat ini pemimpinnya yang perempuan itu. Oh, oke. Itu dia memimpin khusus yang di area tadi Semua apa semua? dari atas sampai ke bawah dia yang pimpin. Oke. Dan dia pakai sistem kenapa dia di paling atas kayak gitu. Jadi dia ngerasa kastanya dia lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain.
dan dia memilih tempat di atas. Kebetulan juga di sebelah tadi kan kayak ada seperti balai bengong kayak gazebo gitu, terus di sebelahnya ada pohonan juga. Jadi kalau kita gambarkan itu memang cocok banget seperti kayak istananya dia itu kan, singgasananya dia. Cocok banget sih kalau kita lihat dari segi kita biasa aja kayak kita ngilustrasikan cocok banget. Tapi kalau kita bilang sih memang gazebo-nya tuh atau balai bengong itu memang kayak singgasananya dia kayak gitu. Itu jadi tempat ternyaman dia ya di situ. Oke. Dan di waktu siang hari ya, aku kira yang penjaganya itu si laki-laki yang bodyguardnya, kira itu pemimpinnya. Ternyata di malam masih hari kita masuk. Ternyata pas di malam hari aku baru lihat sosok perempuan itu kayak gitu. Karena kan di siang hari juga perjalanan kita lumayan jauh, capek juga, jadi kayak nggak terlalu fokus juga, jadi nggak terlalu fokus untuk ngelihat mereka aja, nggak terlalu ngedetect ada si perempuan kayak gitu. Cuman ya di saat kita pulang nih, ini jadi sedikit cerita nih. Jadi di saat kita pulang, kita kan tidur istirahat tuh. Jadi salah satu kru kita itu memang bermimpi si perempuan tersebut. Oh gitu. Mungkin karena kemarin kalian datang siang terus ditanyain lagi kali ya, kalian tadi ngapain kesini gitu kan. Dan kru itu benar-benar bermimpi persis di tempat ini, dan dari bawah si perempuan itu udah ngikutin, seolah kayak mengikutin sampai diarahin ke atas. Tapi dalam mimpinya si kru pun dia tidak berbicara. Sama seperti yang di atas kayak Ilegan gitu. Welcome tidak sih Bang? Atau tipikal yang kalau dibilang gitu? Welcome sih kalau dari segi energinya dia lebih ke segi penolakan besar. Oh gitu. Bener-bener kayak dibilang nggak nyaman dengan kehadiran kita, tapi dia kayak stay cool gitu sih. Itu yang ngebuat apa ya, menurutku wibawanya dia luar biasa kayak gitu. Oke. Ngobrol pun di belakang seperti ada yang bernafas gitu. Dari tadi mereka itu interaksinya menggoda interaksinya mereka tuh seperti gitu. Kayak mengeluarkan suara-suara kayak ada suara yang benda yang digerakkan, cuman mereka tidak menunjukkan wujud mereka atau sosok mereka. Iya. Dan seperti kayak ada orang lewat, seperti ada suara orang kayak gitu. Tapi dominan lebih ke suara cewek sih dari tadi. Dari tadi. Padahal lebih banyak cowoknya. Tapi lebih dominan suara cewek yang kita dengar. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya penelusuran kita di restoran terbengkalai ini. Next kita akan cari tempat yang lebih horor lagi dari ini. Untuk teman-teman semua ya jangan lupa kalian bantu share, like, dan subscribe. Juga kalian bisa komen di kolom komentar kalau kalian ada masukan atau kalian ada saran-saran apapun yang bisa atau ngebantu kita untuk lebih berkreasi lagi. Tapi ingat jangan lupa subscribe, karena subscribe itulah yang dukungan dukungan dari kalian buat kita lebih semangat lagi dalam berkreasi dan mencari tempat-tempat yang seperti ini. Dan pelan-pelan kita akan terus telusuri, dan kita, kalau aku sih pribadi bukan untuk kita mencari hantu ya. Enggak sih, tapi lebih kayak ke kita explore dan kita coba cari sejarahnya. Siapa tahu kita dapat tempat yang bersejarah dan itu gak pernah diekspos. Mungkin kita dapat cerita-cerita sesuatu juga dari suatu tempat seperti itu sih. Urban legend gitu ya. Thank you ya buat teman-teman sekalian yang udah mantengin channel ini, tetap nungguin channel ini, tapi tetap bantu kita terus ya. Ketemu lagi di lain waktu. Thank you semuanya. Dadah.